Semua itu berhasil dia capai, bahkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Melihat hasil tersebut, Cheng Xi semakin yakin bahwa berburu sendirian jauh lebih menguntungkan daripada harus berbagi pengalaman dengan anggota tim yang tidak banyak membantu. Tanpa berpikir lama, dia langsung mengalokasikan 5 poin atribut yang baru diperolehnya seluruhnya ke intelligence. Baginya, atribut itu adalah yang paling penting. Semakin tinggi intelijen, semakin besar kerusakan sihir yang bisa dihasilkan. Selain itu, jumlah mana maksimalnya juga ikut meningkat. Dan mana dalam jumlah besar adalah kunci utama agar mesin pemanggil miliknya yang tidak memiliki cooldown bisa terus bekerja tanpa henti. Dengan begitu, dia dapat membanjiri medan perang dengan gelombang pasukan kerangka yang seolah tidak ada habisnya. Sementara itu, energi kegelapan yang berasal dari setiap monster yang berhasil dikalahkan terus menjadi bahan bakar bagi Cheng Xi untuk berkembang semakin cepat dan menguasai seluruh dungeon. Cheng Xi terus melangkah semakin dalam ke dalam dungeon. Di sekelilingnya, pasukan kerangka yang setia berjalan mengikutinya sambil memancarkan cahaya redup. Tanpa ragu, dia memasuki zona kedua, wilayah yang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Di tempat itu, sekelompok serigala abu-abu level 2 sudah bersembunyi, siap menyergap siapapun yang lengah. Namun kawanan monster itu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja memilih mangsa yang salah. Cheng Xi tetap tenang. Dia mengangkat tongkat sihirnya dan memerintahkan pasukan kegelapannya untuk bangkit sekali lagi. Dalam sekejap, gelombang baru, prajurit kerangka berzirah muncul dari balik bayangan dengan senjata yang sudah siap di tangan. Serigala pemimpin hanya bisa menatap pasukan itu dengan penuh ketakutan. Sesaat kemudian, pasukan undead langsung menyerbu tanpa ampun. Kawanan serigala dihancurkan dalam waktu singkat. Setiap monster yang mati kembali memberikan pengalaman kepada Cheng Xi dengan sangat mudah. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan yang besar menyelimuti tubuhnya. Sistem kembali mengeluarkan pemberitahuan. Cheng Xi berhasil naik ke level 2. Sementara itu, para prajurit kerangkanya tetap melanjutkan pembantaian tanpa henti. Satu demi satu tubuh serigala roboh dan tergeletak di lantai batu dungeon. Hanya dalam beberapa menit seluruh kawanan serigala berhasil dimusnahkan. Namun dari balik kegelapan, sepasang mata hijau kembali muncul. Kali ini ancaman yang datang jauh lebih berbahaya. Sekelompok ular berbisa raksasa tiba-tiba mengepung Chen dari segala arah. Bukannya mundur, Chen justru menggenggam tongkat sihirnya semakin erat. Tatapannya tetap dingin dan fokus. Dia kembali melepaskan gelombang sihir bayangan. Puluhan prajurit kerangka berzirah baru langsung bermunculan di sisinya. Sambil mengarahkan tongkat ke depan, Chen memberi perintah. Pasukan undead itu langsung menerjang kawanan ular tanpa rasa takut. Pedang mereka dengan mudah mencabik tubuh para ular berbisa. Setiap monster yang mencoba mendekat langsung ditebas hingga tumbang. Pengalaman terus mengalir tanpa henti. Pasukan kerangka miliknya benar-benar menjadi mesin pembantai yang tidak mengenal lelah. 2 jam berlalu. Setelah terus berburu tanpa henti, Chen berdiri di tengah tumpukan besar bangkai monster. Saat itulah dia menyadari bahwa dirinya telah berhasil mencapai level 5 hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah pemberitahuan sistem kembali muncul. Dia memperoleh skill baru. Dengan penuh rasa penasaran, Chen segera menyentuh layar biru yang melayang di hadapannya. Beberapa detik kemudian, nama kemampuan itu muncul. Skill yang baru saja dia dapatkan adalah Corpse Explosion. Salah satu kemampuan legendaris yang terkenal karena daya hancurnya yang luar biasa. Yang paling luar biasa, skill Corpse Explosion itu sama sekali tidak memiliki cooldown dan tidak menghabiskan mana sedikit pun setiap kali digunakan. Mendengar hal itu, Chen benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sekali lagi, dia memperoleh kemampuan yang benar-benar bisa mengubah cara bertarungnya. Dengan penuh semangat, dia mulai melangkah menuju lantai dungeon berikutnya. Di belakangnya, puluhan prajurit kerangka berzirah mengikutinya dengan rapi, siap menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Saat Chen Xi hendak melewati portal bercahaya menuju lantai terakhir ujian, tiba-tiba sebuah cakar raksasa menghantam lantai batu dengan suara yang memekakkan telinga. Tak lama kemudian, muncul 2 monster elit Steelthorn Rhino Lizard level 5. Tubuh mereka diselimuti sisik keras seperti baja, sementara tanduk dan cakar mereka tampak sangat mematikan. Kedua monster itu mengaum keras sambil menjaga portal terakhir, namun Cheng Xi hanya tersenyum tipis. Justru inilah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia ingin menguji kekuatan skill baru yang baru saja diperolehnya. Sambil mengangkat tongkat sihirnya, Cheng Xi memberi perintah kepada seluruh pasukan kerangkanya untuk bergerak menuju zona kelima. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia melangkah melewati pusaran portal berwarna biru. Kini, tantangan terakhir
terakhir telah menunggunya. Begitu tiba di ruang bos terakhir, Cheng Xi mendarat dengan tenang di atas lantai batu yang dingin. Di belakangnya, pasukan undead dalam jumlah besar langsung membentuk barisan tempur. Sementara itu, dua Stilton Rhino Lizard mengaum keras, siap menyambut pertarungan yang akan menentukan akhir dari ujian tersebut. Dalam sekejap, dua Stilton Rhino Lizard berzirah itu langsung menerjang dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka berniat menghancurkan siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Namun Cheng Xi tetap tenang. Dia segera memerintahkan pasukan kerangka di garis depan untuk membentuk formasi kipas, menahan serangan dari berbagai arah. Tanpa membuang waktu, Cheng Xi langsung mengaktifkan Corpse Explosion, skill yang baru saja diperolehnya. Pasukan kerangkanya berlari lurus ke arah kedua monster raksasa itu. Sesaat setelah mendekat, ledakan merah yang sangat dahsyat langsung mengguncang seluruh ruangan. Satu kerangka meledak lalu memicu ledakan berikutnya. Dalam hitungan detik, ledakan itu berubah menjadi reaksi berantai. Monster pertama langsung hancur hingga tidak bersisa. Ledakan berikutnya menyapu monster elit yang tersisa. Hanya dalam beberapa detik, kedua monster penjaga itu musnah sepenuhnya. Bahkan sebelum asap ledakan menghilang, Cheng Xi sudah kembali menggunakan Shadow Summon. Puluhan prajurit kerangka baru langsung muncul menggantikan yang telah hancur. Dia sudah bersiap mengorbankan mereka lagi demi menghasilkan ledakan yang lebih besar. Saat itulah sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Cheng Xi baru saja membuka kemampuan pasif baru. Dengan cepat dia menyentuh layar biru yang melayang di hadapannya. Nama kemampuan itu langsung muncul. Spirit Bone Guard. Kemampuan pasif legendaris tersebut memungkinkan seluruh kerusakan yang diterima Cheng Xi dialihkan kepada para summon miliknya. Melihat penjelasan itu, Cheng Xi tersenyum puas. Dalam hati dia sadar, selama masih memiliki summon, dirinya hampir mustahil untuk dibunuh. Tak lama kemudian, dua Stilton Rhino Lizard lainnya kembali muncul sambil mengaum keras untuk mempertahankan wilayah mereka. Namun Cheng Xi hanya melirik mereka sekilas. Menurutnya, monster-monster itu hanyalah sisa-sisa yang belum sempat dibereskan. Dia tetap berdiri tenang di tempat. Monster-monster berzirah itu mengangkat cakar raksasa mereka, lalu menghantam lantai batu hingga menimbulkan suara yang menggelegar. Sesaat kemudian, salah satu monster melompat lurus ke arah Cheng Xi. Serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan tubuhnya dalam satu hantaman. Namun tepat sebelum serangan mengenainya, Spirit Bone Guard langsung aktif. Seluruh kerusakan dari serangan mematikan itu dipindahkan ke salah satu prajurit kerangka miliknya. Kerangka malang itu langsung hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Sementara itu, Cheng Xi tetap berdiri tanpa mengalami luka sedikit pun. Kini, dengan pelindungan mutlak dari Spirit Bone Guard, Cheng Xi tidak lagi memiliki alasan untuk takut. Dia mengangkat tongkat sihirnya, lalu dengan nada dingin memerintahkan sisa pasukan kerangkanya untuk menyerang. Salah satu prajurit kerangka yang diselimuti api langsung melesat ke depan dan menghantam monster itu. Dalam sekejap, Stilton Rhino Lizard terakhir tumbang. Pemberitahuan sistem pun langsung muncul. Monster berhasil dikalahkan, dan Cheng Xi kembali memperoleh sejumlah besar poin pengalaman. Dengan santai dia berjalan melewati area yang masih dipenuhi bekas ledakan dahsyat hasil Corpse Explosion. Meski berhasil menaklukkan seluruh dungeon tingkat tinggi itu, Cheng Xi justru menyadari satu hal. Perutnya terasa sangat lapar. Menurutnya, latihan pagi ini sudah lebih dari cukup. Dia memutuskan untuk keluar dan mencari bubur ayam. Tanpa ragu, Cheng Xi melangkah kembali melewati portal biru yang bercahaya menuju aula petualang. Begitu tiba di luar, suasana ramai langsung menyambutnya. Percakapan para petualang kembali memenuhi ruangan seperti sebelumnya. Namun, tanpa sepengetahuan Cheng Xi, sosok misterius bertopeng itu masih mengawasinya dari balik keramaian. Pria itu segera menggunakan appraisal, sebuah skill untuk melihat level dan status seseorang. Saat hasilnya muncul, wajah pria itu langsung berubah pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia sama sekali tidak menyangka pertumbuhan Cheng Xi bisa secepat itu. Tanpa membuang waktu, dia langsung menghubungi atasannya. Dengan suara gugup, dia melaporkan bahwa target telah keluar dari dungeon. Yang lebih mengejutkan lagi, Cheng Xi sudah berhasil mencapai level 5. Di sisi lain, di dalam sebuah rumah mewah milik keluarga Zhang, seorang gadis muda menghela napas kesal. Dia meminta ayahnya berhenti mondar-mandir di ruang kerja karena itu membuatnya pusing. Namun
Namun, sang ayah tetap tidak bisa tenang. Menurutnya, menyembunyikan informasi tentang kelas milik putrinya bisa dilakukan nanti. Hal yang paling penting saat ini adalah terus menaikkan level. Mendengar itu, sang putri hanya tersenyum santai. Dia sangat percaya diri karena memiliki kelas tersembunyi yang langka. Menurutnya, hal itu sudah cukup untuk membuatnya diterima di guild terbaik. Ucapan itu justru membuat ayahnya semakin kesal. Dia menghantam meja kayu di depannya hingga bergetar keras. Dengan wajah serius, dia mengingatkan putrinya agar tidak terlalu percaya diri. Sebagai kepala perekrut guild, nama baiknya juga dipertaruhkan. Jika putrinya sampai tertinggal dari para jenius lainnya, reputasinya akan ikut hancur.